Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas semua limpah rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua, di mana kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk terus berbagi ilmu pengetahuan pada musim pandemi COVID-19. Salam dan salawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Oke, kita akan teruskan kepada seri yang ke-30, di mana seri yang ke-30 ini akan kita bahas soal sebagai berikut. Oke, kita lihat soal sebagai berikut. Kita share. Soalnya, mana dia soalnya? Share. Ini dia. Oke, ini soal kita perbesar. Kita coba perbesar soal kita. Aduh, oke, ini dia. Kita masuk ke seri yang ke-30. Nah, soal yang pertama. Pengiriman 7 televisi yang memuat 2 yang cacat. Sebuah hotel memesan secara acak 3 televisi. Jika X adalah number of defective sets Parkes-based hotel, find the probability distribution of X. Nah, yang ditanya adalah probability distribution. Probability distribution, ingat definisinya memasangkan titik sampel, memasangkan variabel acak dengan nilai peluangnya. Nah, variabel acak tentu adalah nilai yang diberikan kepada titik sampel bergantung kepada eksperimen. Nah, eksperimen kita sekarang adalah televisi yang cacat, 2 yang cacat. Oke. Maka X itu adalah ada 0, ada 1, ada 2. Kenapa begini? Kita ingat bahwa dalam televisi itu ada dalam soal ada pengiriman 7 televisi, yang 7 itu memuat 2 yang cacat. Nah, ada sebuah hotel memilih akan membeli 3 televisi. Jika X adalah number of defective set. Nah, ini dia eksperimennya tadi, jumlah defective set Parkes-based hotel, find the probability distribution of X. Jadi kenapa 0, 1, 2? Kalau 0, dia artinya ketiga-tiganya nggak ada yang cacat. Kalau 1, 1 yang cacat, 2, 2 yang cacat. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan peluang untuk setiap titik sampel ini, peluang X? Nah, ini dia. Nah, kita tahu, ingat, untuk peluang, nah kita dalam soal ini, peluang X kita harus yakin bahwa titik sampel atau ruang sampelnya itu adalah 7 kombinasi 3. Nah, kenapa 7 kombinasi 3? Karena dia membeli. Nah, ingat, membeli 3 televisi dari 7 televisi yang ada. Nah, itu yang kita pahami dulu. Membeli 7 televisi dari 3 yang ada. Nah, jadi kalau membeli 7 televisi dari 3 yang ada, tentu artinya karena 2-nya cacat, tentu memilih X yang cacat dari 2 adalah kombinasi 2X. Dan sisanya tentu 5, 3 kurang X. Kenapa 3? Karena dia memilih akan hotel tadi membeli 3 televisi. Jadi konsepnya, jika N1 cara itu memilih yang cacat dari yang 2, kenapa 2? Karena dalam televisi itu 2 yang cacat. Dikali dengan N2 cara, sisanya. Kalau cacatnya X, tentu sisanya 3 kurang X. Kenapa 3? Karena hotel membeli 3. 3 itu memilih dari 5. Karena 2 sudah cacat, 5 itu tidak cacat.
Nah, sedangkan keseluruhan adalah 7 kombinasi 3. Jadi kalau untuk menghitung peluang X sama dengan 0, artinya tidak satu pun yang cacat. Oke. Dari 3 pembelian tadi tentu kombinasi 20 dikali kombinasi 53 dibagi kombinasi 73. Ini dia. Kombinasi 73. Kombinasi 73. Berapa ini? 20 itu 2, 1 berarti ya kombinasi ini 1. Kombinasi 53 itu 5 faktorial, 3 faktorial, 2 faktorial. Berarti 5 kali 4 dibagi dengan 2 ada 10 berarti ya. 5, 1, 2, 3-nya habis, 4 kali 5, 20, berarti tinggallah dia 10. 5 kombinasi 3 itu 10. Dibagi dengan 7 kombinasi 3. Jadi 7 kombinasi 3 ini, 4-nya sudah habis, tinggal lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, 5, 6, 7. 3-nya masih ada, 3 faktorial itu 6, 5, 6, 7, 6 habis, tinggallah 35. Ya, 35. Oke, 10/35. Jadi kalau dibagi 5, ini 2/7. 2/7. Nah, ini untuk X sama dengan 0. Sekarang untuk peluang X sama dengan 1. X sama dengan 1. Kita hapus dulu. Peluang X sama dengan 1. Sama dengan 1 berarti memilih yang 1 yang cacat dari yang 2. Tentu sisanya adalah memilih 2 yang tidak cacat dari 5. Nah, ini dia. Karena 3 kurang X tadi, 3 kurang 1. Dibagi dengan 7 kombinasi 3. Sama dengan 2 faktorial, 2, 1, 1. Berarti 2 kombinasi 1 adalah 2 faktorial per 1 kali 1 ini 2. Ini berarti ini 2 di sini. Dikali dengan 5 kombinasi 2. 5 faktorial, 2 faktorial, 3 faktorial. Berarti 5, 3 faktorialnya 4 kali 5, 10. Di sini tetap 35. Berarti 20/35. 20/35 bagi 5, 20 bagi 5, 4. Ini 4. 35 bagi 5, 7. Nah, ini kalau dia X sama dengan 1. Nah, sekarang untuk X sama dengan 2. X sama dengan 2. Berarti di sini kombinasi memilih 2 yang cacat dari 2. Ingat, sisanya tentu tinggal 1 yang tidak cacat dari 5 dibagi dengan kombinasi 7, 3. Sama dengan kombinasi 22 itu 1 kali 5 kombinasi 1, 5 faktorial, 1, 4, 4 tinggal 5. Di sini tetap 35. 1/7. 1 kali 5, 5/35, 1/7. Berarti 0 ini peluangnya adalah 2/7.
1 ini peluangnya 4/7 dan 2 ini 1/7. Nah, kapan dia benar? Kalau kita jumlahkan dia 1. Ini kita jumlahkan hasil peluangnya harus 1. Karena dia 2/7 tambah 4/7 tambah 1/1, berarti inilah yang dimaksud sebagai distribution probability. Nah, sekarang menggambar. Nah, kalau menggambar artinya memasangkan nilai peluang dan histogramnya. Memasangkan nilai peluang dan nilai variabel acak. Nah, kira-kira tadi di sini ada, tentulah kita bagi 1/7 aja lah. 1/7, oke. Di sini mungkin naik 2/7, 3/7, ada 2/7. Oke. Ada di sini kata sedikit 4/7. Nah, tadi 0 tadi berapa peluangnya? 2/7, 0 2/7. Nah, maka 0 tuh nih dia 2/7. 1 tadi 4/7. 1 naik ke atas 4/7. Oke. Nah, 2-nya 1/7. Wah, ini dia. Yang dimaksud menggambarkan secara histogram tadi. Nah, jadi kalau begitu, soal yang pertama telah kita lakukan dengan sukses. Nah, ingat, pastikan soal ini Anda memahami konsep ruang sampelnya dulu. Ruang sampelnya adalah hotel membeli 3 televisi dari 7. Jadi kombinasi 37. Tetapi dalam soal disebutkan 3 itu ada 2 yang cacat. Jadi kalau 2 yang cacat tentu sisanya tidak cacat. Jadi memilih yang cacat dari 2 yang cacat, dikatakan X yang cacat dari 2 yang cacat dianggap sebagai N1 peristiwa, N2 peristiwanya tentu sisanya. Apa sisanya? 3 kurang X. Kenapa 3 kurang X? Karena dia membeli televisi 3. 3 kurang X tentu memilih dari 5. Nah, itu adalah N2 peristiwa. Karena menurut aturan perkalian jika N1 peristiwa diikuti oleh N2 peristiwa, maka keseluruhan adalah N1 kali N2. Oke, kita lanjutkan pada soal berikutnya. Oke. Share soal berikut. Nah, ini juga seru juga nih. In investment, okay, given the cumulative selected bond is, apa yang ditanya nih? Yang ditanya anak nampak. An investment of offer its customer hanya ada diberikan kumulatif distribution function. Ini soalnya kurang, ada yang ditanyakan. Oke, nanti kita cek lagi. Ingat, dalam statistik itu ada density function, ada kumulatif distribution function. Oke, nanti kita bahas yang 3.12. Kita lanjutkan dulu dengan titik 3.13. Nah, ini yang baru benar. The probability distribution of A, the number of intersection per 10 meters of a synthetic fabric in continuous roll of uniform width. Nah, ini diberikan variabel acak X dan nilai peluangnya. Ini merupakan distribution, probability distribution. Nah, ini probability distribution. Memasangkan nilai X dan peluangnya. Apakah ini benar? Kita jumlahkan. Kalau kita jumlahkan dia 1, berarti dia benar. Dan nampaknya soalnya benar. Nah, sekarang konstruk kumulatif X. Nah, untuk kumulatif X ini kita harus hati-hati. X. Oke, ini kita buat seperti ini. Untuk X kecil dari 0, maka fx-nya pasti 0. Oke. Dan untuk X-nya itu antara 0 sampai 1 itu adalah 0,01.
41. Sedangkan 1 sampai 2 itu adalah jumlahkan 0,74. 0,78, sorry. Berikutnya untuk X besar dari 2, kecil dari 3, itu 0,78 tambah 0,16, 0,94. 0,94. Oke, dipanjangkan sedikit. Terusnya 3 kecil dari X, kecil dari 4, kecil sama dengan X adalah 0,94, 0,99. Nah, berikutnya untuk X besar dari 4, nah itu adalah 1. Nah, inilah dia semua yang dimaksud membangun suatu cumulative distribution function. Ingat, kumulatif itu adalah berhubungan erat dengan suatu density function. Nah, inilah yang dimaksud dengan construct cumulative distribution function. Kita jumlahkan terus dari 01, kita jumlahkan nilai density function-nya untuk 1, 2, terus kita jumlahkan. Sehingga diketahui bahwa nilai dari cumulative distribution function itu untuk kecil dari 0 dia bernilai 0, untuk besar dari 4 dia adalah 1. Itu jelas sekali keterangan teorinya. Oke, saya rasa apa yang kita perbincangkan pada seri yang ke-30 ini cukup menarik untuk dibahas mengenai permulaan hubungan antara density function dan cumulative distribution function. Kita akan jumpa lagi pada kita lihat soal yang kita akan jumpa lagi pada soal berikutnya. Untuk pada seri yang ke-31. Saya Dr. Radu Dendra SSI undur diri dulu. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.